ajak kamu pindahan ke Jakarta, kan ngerepotin Om Burhan. Tapi aku harus pulang, Tante. Iya, Tante ngerti. Lagian kan Tante udah janji bakal nganterin kamu pulang ke Jakarta. Tapi nggak sekarang ya. Aku takut kalau nggak pulang secepatnya ada orang jahat yang mau mencelakain keluarga aku. Kan cuman aku yang tahu kalau ada orang jahat di rumah aku. Makanya aku harus cepat pulang untuk... Papa kepikiran sama Rena terus, Van. Papa mau coba bantu cari Rena bersama Nino dan yang lain. Tolong kamu jangan kasih tahu soal Rena sama Elsa ya. Takutnya kepikiran. Iya Pak. Sejauh ini sih Elsa belum tanya-tanya soal Rena sih Pak. Oh ya Pak, mengenai Rena. Apa udah ada ya berita perkembangannya Pak seperti apa? Ya itu dia. Sampai saat ini belum ada petunjuk dari Nino dan yang lain soal keberadaan Rena. Sebenarnya bagaimana Rena menghilang? Pasti ada yang menculik Rena. Tapi siapa? Aku curiga Arumi ada di balik semua ini. Papa, tolong ya Papa kasih tahu aku kalau ada perkembangan apapun soal Rena. Ya, soalnya maaf aku nggak bisa ikut bantu cari Pak, karena aku kan harus jagain Elsa. Iya. Papa yakin Bu Rosa juga tahu kok dengan keadaan kamu sekarang. Makasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Hati-hati. Ups, pelan-pelan ya. Up. Hari ini dagangan kita laris, alhamdulillah. Tante senang banget. Sekarang Rena tunggu di sini dulu ya. Tante mau beres-beres masukin ke dalam dulu ya. Aku nggak bisa begini terus. Aku harus cepat sembuh demi Oma. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain karena kakiku sakit. Aku cemas sama Oma, Dede Askara, Susmirna, dan Miss Kiki. Aku takut banget kalau Tante Arumi jahatin semua yang ada di Pondok Pelita. Aku harus bisa jalan demi mereka. Aku harus bisa. Aku pasti bisa. Aku harus belajar berjalan. Aku gak boleh nyerah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Renat. Ya Allah, kamu kenapa? Kamu gak usah paksain diri kamu untuk bisa jalan, sayang. Tante takut kaki kamu nanti makin parah. Aku mau ketemu Oma, Tante. Aku gak mau semua keluarga aku kenapa-napa. Iya, sayang. Tante paham. Maafin Tante ya. Tante belum bisa antar kamu ke Jakarta. Tante, boleh nggak aku berobat ke klinik? Biar kaki aku cepat sembuh. Kalau berobat ke klinik, nanti identitas Reina terungkap. Dan semakin mudah orang Jakarta temukan anak ini. Sayang, klinik di sini itu mahal. Tapi nanti Tante akan coba minta obat sama teman Tante ya. Kalau nanti dia kasih, Tante mau pinjemin ke kamu. Jadi biar kamu cepat sembuh ya. Iya Tante, makasih Tante. Iya sayang. Mulai lagi nih, rasanya badan saya nyeri semua. Ibu, kepalanya pusing lagi ya? Ibu kita ke dokter sekarang ya Bu ya? Amir, Ibu biar dicek. gak usah, saya cuma pusing, gak usah ke rumah sakit, gak usah ke dokter, aman. Nanti Benar juga Bu nggak apa-apa. Mbak, Mbak Rosa kenapa? Aku anterin ke dokter ya? Nunit, gak usah, saya cuma capek aja kali. Saya kepikiran Rena aja. Bagus. Obatnya bekerja dengan baik dan efektif. Aku akan terus meracuni Mbak Rosa supaya secepatnya lumpuh.
Waalaikumsalam. Bu Rosa, Gimana, Nok? Masya kita duduk dulu. Hai sayang. Bu Rosa. Surya. Iya, maaf Bu. Sebetulnya dari semalam kita sudah mencari Rena, tapi belum menemukan ya titik terang Bu. Ya, tentu aja kalian gak akan nemuin Reina. Dia berada di tempat yang jauh dan gak akan kalian sangka. Ini sama sekali nggak ada petunjuk tentang keberadaan Rena di mana. Sama sekali. Ya mau nggak mau, sambil menunggu perkembangan dari pihak kepolisian yang akan bantu kita, kayaknya kita harus viralkan ini semua. Kita gunakan sosial media atau mungkin sebarin foto Rena ke public place. Ya, mungkin Mbak Mirna sama Mbak Kiki bisa upload semua di medsos. Oh iya, bisa. Ya, Bisa, Mbak. Bikin apa flyer gitu juga ya. Iya, bisa. Nah, kita ngapren dan kita harus untuk bergerak cepat daripada kita nggak ada clue sama sekali. Ya, kita harus bergerak, Pak. Saya rasa ada baiknya kita nyebar. Semakin banyak orang yang ikut akan semakin mempermudah kesempatan untuk ketemu sama Rena. Ya, betul Pak. Saya ikut ya. Bu Rosa, mendingan Bu Rosa di sini aja ya. Saya khawatir Bu Rosa drop lagi. Pak, saya nggak mungkin diam, Pak. Ini Rena cucu kesayangan saya, Pak. Iya. Di rumah aja, Bu, sama Kiki, Bu. Oh iya, nanti Kiki temenin. Tante juga harus pikirin kondisi Tante ya. Mbak, ntar Mbak makin sakit. Nggak mungkin, no. Nggak mungkin saya tinggal diam di rumah, please. Kamu pasti ngerti perasaan saya, kan? Ya udah gini. Oke, kita bagi nanti. Bu Rosa boleh ikut dengan saya. Biar saya bisa pantau kondisi Bu Rosa juga. Kita bagi ya. Mirna, kamu ikut Papa Surya. Bu Romi kalau mau ikut silakan. Nanti saya, Mas ya, Andy, Bu Rosa kita bantu untuk sebarin foto Rena ke tempat-tempat umumnya. Kiki juga pengen ikut bantuin Pak Nino. Nanti Askara sendirian. Adik, Kamu bantuin jaga Askara ya. Iya dong, Pak Nino. Nih, adik. Adik sama Miss Kiki dulu ya. Ya udah, gimana kalau kita jalan sekarang? Makin cepat makin baik kan? Kabarin ya Ki kalau ada apa-apa. Kabarin Pak Nino, Mbak. Ya Bu Rosa. Ayo Bu Rosa. Jadi bagaimana ledakannya? Gue jamin lu gak bakalan kecewa. Duitnya pas ya, ini barangnya. Kalau lu perlu apa-apa lagi, bilang gue. Oke, gue cabut. Pak, sebentar. Oh iya, saya mau tanya Pak. Apa Bapak pernah lihat anak kecil ini ada di sekitar sini gitu? Waduh, gak pernah Pak. Di tempat sini gak pernah lihat orang ini Pak. Nggak pernah ya? Makasih ya. Permisi Pak. Kenapa ada dia lagi di sini? Ini kok mobilnya mirip ya yang terekam di CCTV itu. Cuman memang plat nomornya berbeda. Terus? Pak Randy,
Itu ibu kayak mau pingsan gitu, lemes banget Pak Randy. Ayo. Bu, ini Pak Randy, Bu. Ibu baik-baik ya, Bu. Mendingan kita ke rumah sakit, Bu, atau ke dokter yang terdekat sini ya, Bu. Nggak usah. Thank you, Randy, Mirna. Saya cuman kecapean aja kali. Cuman drop aja. Diperiksa dulu ya, Bu ya. Sebentar ya, Bu ya. Dokter kita ya. Iya, Bu. Nggak usah. Nanti juga baik sendiri kok. It's okay. Ya, thank you. Ini kenapa badanku jadi kayak gini lagi rasanya? Bu, dari tadi juga saya perhatikan Ibu belum minum air putih. Atau mungkin saya carikan dulu ya, Bu. Ya, Sus. Ya. Tolong jaga sebentar ya. Iya, Pak. Makasih ya, Randy. Sama-sama. Makasih. Mobil yang tadi udah nggak ada ya? Au! Kaki aku belum bisa digerakin. Sakit. Kalau aku belum sembuh, gimana dengan nasib Oma? Oma belum tahu kalau Tante Remi itu orang jahat. Tante Remi bisa kapan aja nyakitin Oma. Sayang, kamu minum teh hangat dulu ya. Makasih Tante. Iya sayang. Gimana kakinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras. Burhan, ada apa kesini? Loh, ini siapa? Ini namanya Rena. Ini keponakan kamu atau... Bukan, aku temuin dia di hutan, waktu itu dia pingsan. Terus aku bawa deh dia ke rumah. Jadi untuk sementara waktu ini, dia aku rawat di rumah dulu. Kamu nggak berusaha mencari keluarganya? Ya gimana aku mau cari keluarganya? Keluarganya jauh di Jakarta. Hai. Kenalin, panggil aja Om Burhan, temennya Tante Laras. Salam kenal ya Om. Oh ya, ada perlu apa kesini? Gini Ras, sebenarnya aku kesini tuh mau pamit sama kamu. Hari ini aku pindah ke kota. Ke Jakarta. Iya Ras, nanti sore aku berangkat. Makanya aku sempetin untuk datang ke sini untuk pamit kepada kamu. Maaf Om Burhan, nanti sore Om Burhan mau ke Jakarta. Iya, emang kenapa? Kalau boleh aku ikut dong Om, sampai di Jakarta. Kamu tahu alamat rumah kamu di Jakarta? Tahu. Gimana ceritanya sampai kamu bisa pingsan di hutan? Kamu tuh berkemah atau lagi apa? Aku dibawa sama orang jahat Om, terus aku kabur. Sampai aku jatuh dan pingsan. Untung ada Tante Laras yang temuin aku. Kasihan kamu. Berarti kamu korban penculikan ya? Iya Om, aku minta tolong dong Om. Tolong bawa aku ke Jakarta. Rena, kaki kamu kan masih sakit sayang. Lagian kalau Om Burhan ajak kamu pindahan ke Jakarta, kan ngerepotin Om Burhan. Tapi aku harus pulang Tante. Iya, Tante ngerti. Lagian kan Tante udah janji bakal nganterin kamu pulang ke Jakarta. Tapi nggak sekarang ya. Aku takut kalau nggak pulang secepatnya ada orang jahat yang mau mencelakain keluarga aku. Kan cuman aku yang tahu kalau ada orang jahat di rumah aku. Makanya aku harus cepat pulang untuk